warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nasihah dengan NIM 23060190113. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi reward dan punishment dalam pendidikan. Untuk pengertian reward itu merupakan suatu bentuk penghargaan untuk sesuatu hasil yang baik. Nah, dalam pemberian reward ini ada dua cara. Yang pertama, ada cara yang pemberian secara materi dan non materi. Secara materi ini biasanya memberikan seperti hadiah. Hadiah itu bisa berupa barang atau uang atau mungkin voucher seperti itu. Kemudian yang secara tidak materi biasanya memberikan sebagai bentuk pujian, terus tepuk tangan, memeluknya, atau mungkin memberikan waktu tambahan. Pengertian punishment sendiri merupakan suatu proses yang memperlemah atau menekan perilaku sehingga perilaku yang diikuti dengan punishment ini cenderung ditakuti atau tidak diulangi lagi oleh siswa atau peserta didik. Nah, pemberian hukuman ini atau punishment ini digunakan untuk mengendalikan tingkah laku yang salah. Contohnya ketika pelajaran itu mereka malah tidak mendengarkan penjelasan dari guru atau tidak memperhatikan pelajaran. Nah, di situ mungkin guru memberikan peringatan dengan nanti kalau contohnya ya, nanti kalau tidak memperhatikan guru dan ketahuan tidak mendengarkan, maka akan bernyanyi dan joget di depan. Nah, contohnya seperti itu. Prinsip dalam memberikan punishment dan reward atau imbalan dan penghargaan atau hukuman yang mungkin perlu diperhatikan ya. Nah, yang pertama itu imbalan itu berfungsi sebagai pengarah pada proses respon positif yang pada perilaku benar atau yang perilaku yang semestinya. Nah, untuk hukuman sendiri atau punishment itu digunakan untuk melemahkan atau menghilangkan respon pada perilaku yang kurang baik atau menyimpang. Nah, kemudian yang kedua, imbalan dan hukuman itu bukan tujuan. Mereka keduanya merupakan sarana untuk mengukuhkan dan menghilangkan perilaku tertentu. Kemudian imbalan dan hukuman sendiri itu harus dilaksanakan secara imbang. Nah, jadi keduanya itu harus setara. Jika ada hukuman, maka juga ada reward atau penghargaan. Nah, kemudian imbalan juga diberikan secara situasional atau sewaktu-waktu agar tidak menjadi suatu bahan yang mungkin seperti suap ya. Nah, kemudian pemberian sanksi dan imbalan atau reward dan punishment juga harus memiliki kejelasan masalah atau tujuan yang mungkin sudah jelas ya. Kemudian juga dalam pemberian imbalan juga diutamakan pemberian materi non materi ya, karena kalau kita memberikan secara materi kemungkinan anak-anak juga akan menjadi materialistis. Jadi mereka belajar karena mereka belajar tidak ikhlas gitu loh. Jadi ada seperti macam aku kudu iso, aku harus bisa nih karena aku harus mendapatkan itu. Nah, seperti itu kan takutnya nanti kebiasaan seperti itu terus. Jadi mereka mau belajar kalau ada penghargaannya atau mungkin hadiahnya lah. Kemudian nah ini nih yang kurang baik nih, kalau tidak tepat dalam pemberian imbalan atau reward dan punishment atau hukuman, nah itu dapat menimbulkan masalah pada siswa atau peserta didik. Untuk menegaskan
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hukuman, maka ada beberapa cara untuk pemberian hukuman. Yang pertama, dilakukan secara lemah lembut dan ada kasih sayang di dalamnya. Kemudian mungkin menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Kemudian mungkin hukuman ini digunakan sebagai upaya pembenahan. Lebih baiknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan ke yang paling berat atau yang paling keras. Teknik pemberian reward dan punishment. Yang pertama, teknik pemberian reward sendiri yang dikaitkan dengan perilaku tertentu. Contohnya, ketika ada seorang siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar, contoh respon dari guru seperti ini. Dengan pujian ya, wah jawabanmu sungguh sangat tepat, ibu senang melihatnya, atau ibu senang kamu bisa memahami materi. Jadi dengan kayak gitu, itu tuh bahwa acuan pertama dalam memberikan reward itu adalah dengan memberikan reward dengan perilaku tertentu yang kita inginkan. Jadi reward itu tidak hanya diberikan kepada orang ya atau kelompok yang pintar, tetapi orang-orang yang rajin juga, atau mungkin yang mau berusaha. Nah, kemudian kedua itu usahakan pemberian imbalan penghargaan atau reward itu diberikan secepatnya. Itu tidak menunda-nunda, dan jadi lebih efektif ya. Kemudian pemberian reward itu juga harus ikhlas, baik itu materi ataupun non-materi. Nah, kemudian lebih baik nih dipublikasikan di depan umum. Contohnya dalam pemberian ujian itu di depan umum. Kemudian mungkin tidak umum juga ya, di dalam kelas lah mungkin teman-temannya, agar bisa mendengar dan juga menjadikan contoh untuk teman-temannya agar mungkin meniru lah perilaku baik tersebut. Kemudian variasi ini, jadikan penghargaan itu bervariasi. Kemarin mungkin hanya mungkin ucapan pujian nih, hanya wah bagus, kamu bisa nih mengerjakan. Nah, besoknya kamu memberikan pujian lagi tapi dengan mengacungkan jempol, atau memberikan penghargaan lagi menggunakan materi berupa mungkin jajan, makanan lah yang 500-an, 1000-an, kemudian atau kotak pensil, buku. Nah, itu malah bervariasi. Tapi sarannya tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan sering memberikan yang berupa materi, nanti takutnya akan ketergantungan atau materialistis lah. Kemudian selanjutnya ada teknik pemberian punishment atau hukuman. Pemberian hukuman juga harus dijalin dengan cinta, kasih sayang ya. Kemudian harus didasarkan pada alasan yang harus. Jadi tidak asal memberikan hukuman, tapi memiliki alasan yang cukup kuat kenapa kok anak ini harus diberikan hukuman. Kemudian yang kedua, harus ini, kalau bisa atau mungkin ya seharusnya ya, kalau hukuman itu mungkin akan berkesan nih di hati siswa yang mendapat hukuman. Jadi esoknya lagi dia tidak akan mengulangi. Nah, kemudian juga harus menimbulkan itu tadi, tidak akan mengulangi atau penyesalan atau mungkin insyaf ya. Terus juga ada pemberian maaf juga, serta harapan ke depannya dan kepercayaan nih kalau anak ini bisa lebih baik dari sekarang.
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.